Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama gue Safil di Safil Bahas Sinema. Di hari ini gue ingin membahas mengenai film Ghostwriter kedua, merupakan sequel dari film Ghostwriter ya, sesuai judulnya. Film ini sebenarnya adalah film pertamanya Mukat Lee Acho yang beberapa waktu yang lalu merilis film juga yang berjudul Gara-Gara Warisan. Meskipun Gara-Gara Warisan dirilis terlebih dahulu dibandingkan Ghostwriter ini, tetapi film inilah yang menjadi debut sebenarnya dari seorang Mukat Lee Acho. Film ini masih diperankan oleh Tatiana Shafira sebagai pemeran utamanya dan bersama Deva Mahendra sebagai pemeran pendukung. Selain mereka berdua, ada aktor-aktor lain seperti Widyawati juga yang ikut berperan di filmnya. Dari sinopsisnya sendiri, film ini adalah film yang bercerita tentang Vino yang kecelakaan di lokasi syuting. Akhirnya ia pun harus meninggal dan kemudian arwahnya gentayangan. Sebagai tunangannya, Naya pun ingin membantu agar Vino meninggal dengan tenang, dan dibangunlah berbagai penyelesaian yang mereka anggap adalah penyelesaian yang layak daripada masalah-masalah yang sudah terjadi di kehidupan Vino sebelumnya. Seperti film pertamanya, sebenarnya film Ghostwriter 2 ini itu masihlah film komedi horor yang lucu, membuat tertawa, tetapi film keduanya ini tuh nggak memiliki sebuah hal yang jelas dan terarah untuk diceritakan. Konsepnya benar-benar random, ceritanya benar-benar nggak terarah, cuma diacak-acak dari awal sampai akhir, ceritanya melebar kemana-mana, tidak fokus, dan hal itu pun membuat durasinya yang sebenarnya hanya 2 jam terasa begitu panjang, dan sebenarnya durasinya itu bisa dipotong mungkin setengah. Film ini sebenarnya kalau diceritakan dengan efektif itu bisa hanya 1 jam lewat sedikit lah kalau gue bilang, nggak mesti sampai 2 jam, karena masalah yang ingin disampaikan dan dibahas di film Ghostwriter 2 ini itu sebenarnya bukanlah masalah yang benar-benar kompleks dan dapat dibahas secara singkat. Dan kalau bagi gue pribadi, kalau mereka bisa memotong segala sesuatunya menjadi lebih singkat, hal itu akan lebih baik lagi, dan hal itu akan membuat film Ghostwriter 2 ini itu lebih efektif sebagai sebuah film. Itu adalah saran gue sih kepada filmnya dari segi plot. Kalau dari segi komedinya sendiri, seperti gue katakan, komedi yang terdapat di film ini tuh udah cukup baik, masih sama baiknya. Mukat Lee Acho juga adalah seorang penulis komedi yang bagus. Ya, tipikal komedinya itu masih sama lah seperti filmnya yang lain, yaitu Gara-Gara Warisan ataupun film-film lainnya yang ditulis oleh Mukat Lee Acho. Ya masih gaya-gayanya komedinya Acho lah, betul lah. Kalau dari komedinya sendiri gue nggak terlalu banyak komplain, karena memang komedinya lucu dan komedinya udah berhasil lah sebagai sesuatu yang menghibur. Aktingnya Tatiana Shafira sebagai Naya ya cukup bagus, dia masih berhasil menghidupkan karakter Naya. Kemudian tektokannya dengan Deva Mahendra juga ya beberapa kali cukup cocok lah sama satu sama lain. Begitu juga dengan duo komedi Andy Arfian sebagai Darto dan
Iqbal Sulaiman sebagai Billy, mereka juga masih banyak memberikan comic relief karakter sebagai adiknya Naya dan teman dari adiknya Naya. Untuk dari unsur drama sendiri itu dibangun oleh Widyawati walaupun adegannya di puncak. Menurut gua emosinya kurang. Gua nggak mengerti kenapa emosinya kurang, padahal Widyawati adalah salah satu aktris senior di Indonesia yang cukup dihormati, tetapi mungkin karena sejak awal karakternya Widyawati itu Ana yang merupakan ibunya Vino itu nggak dibangun dengan detail dan nggak dibangun dengan baik oleh Aco di sini ya, karena Aco mungkin lebih fokus pada komedinya dibandingkan pembangunan ceritanya, dan hal itulah yang membuat ketika di adegan yang sebenarnya dibutuhkan untuk begitu emosional, apa yang disajikan oleh Widyawati tidak cukup lah kalau gue bilang ya. Dan itu sangat disayangkan lah, karena unsur dramanya jadinya kurang, padahal di adegan seperti itu sebenarnya itu dibutuhkan unsur drama yang kuat untuk dapat membuat filmnya terasa dramatis dan menyentuh. Tapi sebagai sebuah film ini masih menghibur, dan ya kalau mau nonton silakan aja ditonton filmnya. Kalau ingin mencari tontonan di akhir pekan, film Ghostwriter ini masih cukup oke lah untuk dijadikan tontonan. Kalian bisa tertawa, kalian bisa ngelihat Tatiana Shafira kembali lagi acting, karena gue udah lama juga gak ngelihat Tatiana Shafira di live bioskop. Gue lupa lah terakhir Ghostwriter pertama mungkin saya itu gue nggak benar-benar udah jarang banget ngelihat Tatiana main film. Ya mungkin ya itu juga oh selain itu ini alasan lain untuk nonton Ghostwriter ini juga karena di sebelum filmnya tayang itu ada trailer dari film terbarunya Gavin Nugroho, yaitu Puisi Cinta yang Membunuh. Film yang sangat luar biasa ya, kalau kita lihat dari trailernya ini sangat menjanjikan. Mungkin akan menjadi salah satu yang ditunggu lah di tahun ini, dan semoga saja ekspektasi gue terhadap film Puisi Cinta yang Membunuh itu cukup oke ya. Gue berharap itu bisa menjadi salah satu film yang menaikkan standar untuk film Indonesia lah di tahun ini, karena ya ketika dihitung film yang menurut gue cukup oke di tahun ini itu benar-benar cukup oke itu masih di bawah 10, mungkin benar-benar masih dihitung jari banget ya film Indonesia yang benar-benar memiliki kualitas yang utuh sebagai sebuah tontonan. Dan gue harap Puisi Cinta yang Membunuh itu nanti bisa memenuhi hal itulah. Tapi ini masih setengah tahun dan masih akan ada banyak judul-judul lainnya. Oke, sebagai penutupnya, seperti gue bilang sebelumnya, kalau kalian ingin menonton Ghostwriter 2 di bioskop, ya silakan ditonton. Tetapi mungkin kalau kalian ingin mempertimbangkan segala sesuatunya, itu seperti yang udah gue bilang di review ini, itu adalah beberapa pertimbangan dari gue. Itu adalah beberapa hal yang ingin gue sampaikan mengenai film ini. Film ini adalah film yang lucu, tetapi arahnya masih belum terlalu jelas. Banyak masih cerita-ceritanya yang tidak dikisahkan dengan efektif, dan adegan puncaknya juga nggak terlalu emosional, dimana seharusnya emosi sangat dibutuhkan di adegan seperti itu. Oke, untuk sementara sekian dulu dari gua. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share videonya, subscribe pada channel ini jika kalian anggap ini bermanfaat. Gue Syafil, thank you, bye bye, adios.